Hindu nggih? Nggih, Oh, sebagian. ada Oh, yang Islam, ada yang Islam. ada yang Hindu, sebagian ada Nggih. yang Kristen. Nah, di dusun ini ada sebuah situs peninggalan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga peradaban yang ada. Nah, dari atas ketinggian ini kita bisa melihat keindahan Gunung Lawu ketika cerah loh ya. Cuman karena saat ini. Nah, dari ketinggian ini tuh candinya di atas sana itu, kemudian puncak gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Petualangan di pedesaan lereng Gunung Lawu akan kita lanjutkan setelah dalam episode sebelumnya kita telah menikmati keindahan alam di Dusun Gondosuli Kidul. Perjalanan menuju Dusun Cetho di Kecamatan Jenawi kita mulai dari pusat kota Karanganyar dengan cuaca yang cukup cerah. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa dusun yang akan kita datangi ini sebagian besar beragama Hindu. Di sana berdiri sebuah bangunan candi sejak zaman Majapahit dan dipercaya ada hubungannya dengan kisah Prabu Brawijaya kelima. Warga Dusun Cetho masih menjaga nilai luhur warisan nenek moyang mereka di kawasan ini. Warga Dusun Cetho sebanyak 90% warganya memeluk agama Hindu yang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak pengikut Brawijaya kelima tinggal di sana. Meskipun mayoritas warga dusun beragama Hindu, akan tetapi ternyata ada warga dengan agama selain Hindu seperti Islam dan Kristen. Bagaimana keindahan alam dan kondisi kerukunan antar umat beragama di Dusun Cetho? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Baik, Sobat Desa, kita sudah sampai di kawasan. Aduh. Oh, jatuh ini nih, ambilin satu dulu. Iya. Kita berusaha bayar untuk tiket masuknya. Nah, kita lihat dulu ya Sobat Desa. Ini udah etiketing nih. Nah, lokasinya itu ada di depan kita itu. Nah, seperti inilah salah satu candi, di mana candi ini menjadi candi tertua nomor 2 setelah kawasan dataran tinggi Dieng. Kita akan mencoba untuk masuk ke dalam. Bagaimana kondisi di dalamnya, kita akan coba melihat peninggalan sejarah. Kita harus pakai juga nih. Wajib makin ya Mas ya? Iya Mas, wajib. Oke. Ini sukarela untuk perawatan kayu. Terus sekalian. Sobat Desa, akses jalan untuk menuju Dusun Cetho ini cukup terjal dan menanjak. Jika Sobat Desa berangkat dari arah kota Karanganyar, maka akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan. Untuk memasuki kawasan cagar budaya Candi Cetho, kita diwajibkan untuk membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit. Letaknya berada di atas ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut. Menjadi salah satu candi tertinggi di Indonesia bersama dengan Candi Arjuna, Candi Gedong Songo, dan Candi Ijo. Saat ini Candi Cetho termasuk dalam cagar budaya yang ditetapkan sejak tahun 2007. Candi ini juga menjadi destinasi wisata sejarah yang dibuka untuk umum. Sobat Desa, akhirnya kita sampai di salah satu dusun yang lokasinya itu berada di kaki Gunung Lawu. Nah, di dusun ini ada sebuah situs peninggalan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga peradaban yang ada di dunia, yaitu adalah sebuah bangunan kuno, di mana bangunan ini diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Nah, lokasi ini itu berada di Dusun Cetho. Nama desanya adalah Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari atas ketinggian ini kita bisa melihat keindahan Gunung Lawu ketika cerah loh ya.
Cuman karena saat ini sedang tertutup kabut ya di belakang sana itu, jadi kita tidak bisa melihat puncak Gunung Lawunya. Nah, ketinggian dari candi ini adalah 1496 meter di atas permukaan laut. Dan pemandangan di depan kita ini adalah perkotaan dan juga kawasan pemukiman yang ada di Kabupaten Karanganyar, tepatnya berada di bawah kaki gunung. Sementara ini adalah salah satu dusun tertinggi di Desa Gumeng. Nah, tadi proses perjalanan ke sini sudah ada di bagian depan. Untuk jalanannya sendiri cukup terjal ya Sobat Desa. Nah, kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi kondisi peninggalan dari Kerajaan Majapahit, karena banyak orang mengatakan bahwa kawasan ini ada hubungannya dengan Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya ke-5. Nah, ini juga ada hubungannya dengan penyebaran agama Hindu di Provinsi Bali. Nah, Sobat Desa, di atas itu adalah salah satu puncak dari Gunung Lawu yang mana bisa kita lihat dari kompleks Candi Cetok ini. Nah, sebelum kita melihat kawasan pemukiman yang ada di kawasan Dusun Cetok, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar ini, kita akan mencoba untuk melihat kondisi kawasan Candi Cetok, yang mana candi ini masih aktif digunakan untuk sembahyang umat Hindu di kawasan Lawu ini. Bahkan menurut penuturan seorang warga, bahwa disebutkan umat Hindu di Bali pun juga kadang-kala masih menyempatkan untuk mengikuti serangkaian sembahyang yang ada di kawasan candi ini. Disinilah kemudian Brawijaya ke-5 mendirikan sebuah candi yang kemudian dinamakan Candi Cetok. Di candi itu dia bertapa dan meruat diri. Saat Brawijaya melanjutkan perjalanan dalam pelariannya, beberapa pengikutnya tetap tinggal menetap di Dusun Cetok. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, Dusun Cetok ini ternyata adalah dusun tertinggi dari jajaran dusun-dusun dan juga desa-desa yang ada di kawasan lereng Gunung Lawu bagian Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Di depan kita ini adalah ladang pertanian milik warga desa Gumeng dan Dusun Cetok, yang mana pada hari ini ketika video ini dibuat itu rata-rata sedang ditanami oleh bawang daun, atau kalau kita sering di lereng Gunung Sumbing itu menyebutnya dengan istilah loncang. Nah, di kawasan ini ya, di kawasan tertinggi ini, itu di belakang sana itu langsung ke hutan lindung ya, hutan lindung Gunung Lawu. Artinya di atas sana itu sudah dilarang untuk kegiatan aktivitas manusia, baik itu untuk pertanian dan lain sebagainya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kawasan itu langsung ke area gunung ya, area hutan milik Gunung Lawu. Nah, kemudian dengan pemisah ini ya, pagar dari besi ini di sebelah kirinya ini adalah kompleks Candi Cetok, yang mana menurut penuturan warga dan dari berbagai sumber yang kami dapatkan di internet disebutkan bahwa kompleks ini masih digunakan untuk ibadah oleh umat Hindu di kawasan desa ini dan juga umat Hindu lainnya. Dan memang keberagaman kehidupan masyarakat di Dusun Cetok ini patut kita apresiasi, patut kita banggakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, ras dan agama, tapi kita masih bisa hidup rukun ya, adem ayem, dan juga saling menghormati satu sama lain. Dan kita nanti akan mencoba melihat di dusun sana itu ya, di bawah dari kompleks candi ini, ternyata tadi kita juga menemukan
masjid, bahkan juga ada gereja, vihara juga. Jadi kawasan desa di kawasan itu keren banget lah. Toleransinya sangat tinggi dan kita patut berbangga dengan kearifan lokal yang ada di kawasan ini. Setelah melihat dan menikmati keindahan Candi Cetho, sekarang kita akan mencoba untuk melihat kehidupan warga Dusun Cetho di sekitar perumahan milik warga. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa Dusun Cetho juga menjadi salah satu pintu gerbang pendakian puncak Gunung Lawu. Kita bisa menjumpai pos pendakian tepat di dekat area parkir kendaraan wisata Candi Cetho. Nah, Sobat Desa, setelah di segmen sebelumnya kita sudah melihat keindahan Candi Cetho, sekarang kita berada di pemukiman warga Dusun Cetho, Sobat Desa. Nah, dari ketinggian ini, tuh candinya ada di atas sana itu, kemudian puncak Gunung Lawunya ada di sebelah sana. Nah, ini adalah pemukiman salah satu sisi di Dusun Cetho ini ya. Kita bisa melihat jajaran rumah-rumah milik warga di Dusun Cetho ini, dan juga ada satu pemandangan yang cukup unik bagi kami, yaitu di depan rumah warga yang beragama Hindu ini ada tempat untuk semacam sembahyang, Sobat Desa nih. Kita nggak tahu namanya ya, mungkin bagi Sobat Desa yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi warga di sini tuh sebagian besar masih mempertahankan kearifan lokal. Salah satunya adalah kearifan lokal agama Hindu di kawasan Dusun Cetho ini. Nah, kalau kita lihat ya, di bawah sana itu adalah perbukitan-perbukitan yang sangat indah, di mana perbukitan ini itu berada di kaki Gunung Lawu. Kemudian pemandangan yang lainnya adalah hampir di setiap rumah warga ini ada pemancar-pemancar semacam ini, Sobat Desa nih. Nah, ini sinyal ya sepertinya, karena memang kondisi sinyal seluler di sini cukup bagus. Kemudian tadi sempat kita jalan-jalan ke arah pemukiman warga Dusun Cetho ini, tapi kita belum ketemu sama masyarakat ya, yang bisa kita tanya-tanya atau lain sebagainya. Dan alhamdulillah cuacanya sekarang sudah cukup cerah ya, meskipun tadi kita sempat kabut, tapi sekarang sudah mulai kelihatan nih, atas gunungnya sudah mulai kelihatan seperti itu. Begitulah cerita dari Dusun Cetho yang ada di kaki Gunung Lawu. Bu, iya, mau sembahyang Bu? Oh, gini. Saya dari Jogja Bu. Dari Jogja, terus wisata teng candi niku. Oh, gini. Bu, ngapun tentang tangsal. Napa? Teng daerah mriki niku rata-rata Hindu nggih. Nggih, oh, sebagian ada yang Islam, ada yang Islam, ada yang Hindu, sebagian ada yang Kristen. Ada yang Kristen, berarti lengkap nggih Bu to mriki nggih? Lengkap. Oh, nggih rukun sedanten. Keren sih. Nggih. Nggih Bu. Ini sedaya sae, Mas. Oh, sae nggih Bu nggih. Mantap, keren Bu teng mriki Bu. Sobat Desa, tidak terasa petualangan kita kali ini untuk menjelajahi pedesaan yang ada di wilayah lereng Gunung Lawu sudah selesai. Setelah dari Dusun Cetho ini, kami akan kembali melakukan perjalanan pulang ke Yogyakarta. Kami akan melanjutkan petualangan dan silaturahmi virtual dengan warga pedesaan lainnya yang ada di Indonesia. Maka pastikan untuk mengikuti episode-episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa tidak ketinggalan petualangan tim cerita desa Indonesia di desa-desa yang ada di wilayah sekitar kita.
Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!